Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pagang Bogor. Hari ini Ibu akan mengajar tentang korespondensi untuk anak kelas 10 OTKP ya. Ingat, kalian saat ini ada di rumah, tapi jika kalian ada di rumah atau ada di sekitar rumah, tolong tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan hati-hati karena kita tidak tahu bahwa sekitar kita itu ada yang misalnya membawa virus ataupun ada yang virus sekitar kita. Jadi jaga diri sehat, jaga keluarga sehat. Semoga masa pandemi berlalu dan kita bisa bertemu lagi untuk belajar tatap muka ya. Untuk anak 10 TKP hari ini pelajaran korespondensi kita akan belajar tentang bentuk-bentuk surat ya. Hari ini insya Allah Ibu akan memberikan materi di puber ya di puber kelas kita ya, sekolah kita. Dan nanti tolong kamu lihat di YouTube, boleh like, comment, and subscribe sehingga YouTube kita ramai karena kalian ikut belajar. Oke ya. Alhamdulillah hari ini 25 orang yang ikut belajar Ibu, kurang lebih ada tadi yang izin karena harus ke sekolah tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke ya nak ya. Oke. Ibu tetap akan tuliskan di sini tetap namanya ke sekolah ya. Jadi ada absennya yang Ibu tuliskan sehingga nanti kalau belum absen di sini nanti takutnya mempengaruhi tentang kehadiran ya nak ya. Baik. Ibu akan presentasikan ya, Ibu akan presentasikan materi kita tentang bentuk-bentuk surat. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar bersama-sama dengan Ibu Erna. Share. Nah, oke, mudah-mudahan apa yang telah Ibu berikan sekarang ini bisa kalian perhatikan dengan baik tentang bentuk-bentuk surat ya. Kalau tentang bentuk-bentuk surat ya nak, kita tahu bahwa bentuk surat itu ya, bentuk surat itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kita di sini untuk anak 10 OTKP dalam membuat surat. Ingat, korespondensi bahasa Indonesia minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Apa itu surat, apa itu fungsinya, apa itu jenis-jenisnya ya. Terus yang paling banyak Ibu memberikan materi kemarin tentang perlengkapan surat ya, tentang perlengkapan surat. Jadi nanti kalau Ibu akan menanyakan pada kalian, tolong buatkan surat bentuknya full block style, membuat surat undangan. Jadi kalian tahu, oh surat itu kemarin perlengkapannya ini itu, ada namanya kertas, ada namanya amplop, ada namanya ATK. Itu kan bentuknya perlengkapannya. Nah sekarang yang kita ketik itu surat. Nah surat itu ada bentuk-bentuknya ya. Kalau surat pribadi tidak ada bentuk ya biasa aja, mau dilipat ini boleh, mau dilipat itu boleh, nulisnya tidak menggunakan bahasa baku, nggak apa-apa. Tetapi untuk bentuk-bentuk surat dinas kita di sini akan belajar bagaimana sih bentuk sebenarnya. Nah, oke ya. Nanti di sini kita belajar tentang bentuk surat, juga nanti kalian akan berlatih membuat suratnya ya. Ingat, minggu yang lalu Ibu juga telah memberikan yang paling mendasar yaitu tentang bagian-bagian surat. Nih, coba kalian lagi yang di rumah belajar sekarang sama orang tua misalnya, atau sendirian atau dengan kakak atau adik saudara. Coba kepalanya dipegang, tuh itu namanya kepala. Surat ada kepalanya, ada namanya kepala surat. Nah kepala surat itu
sudah ibu terangkan bahwa surat dinas dan niaga ada bedanya, tapi sedikit saja. Ya, kalau surat dinas ya itu ada namanya kepala surat dari mulai judul perusahaannya, judul kantornya, ada SMK Putra Pakuan, jelas judulnya ada. CV Karya Agung, jelas ada. Ya, Jalan Raya Cimandala kilometer 50 ada. Ya, semuanya nomor telepon, email, ya, fax email itu ada semuanya. Beserta ada logo, itu kepala surat lengkap. Alamannya jangan misalnya kampung, misalnya di sini mana ya? Jalan Raya Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Nah, kalau kalian seperti itu berarti kalian tidak tahu, ya, tidak tahu kalau ya, sebentar ya, kalau baik ibu teruskan. Oke, sekarang tentang bagian-bagian surat dari mulai kepala surat, habis itu nanti tentang tanggal, nomor, ya, lampiran sampai kepada inisial. Kemarin ada 14 bagian. Nah, dari 14 bagian tadi hampir semuanya kita gunakan tuh 14 bagiannya. Harus ada namanya kepala surat, namanya juga surat dinas. Ya, kalau misalnya SMK Putra Pakuan Bogor membuat undangan tapi tidak ada kop, berarti nggak resmi. Makanya resmi atau tidaknya kita lihat di kop surat, ada nggak kop suratnya, begitu. Oke? Nah, jelas ya. Jadi kop suratnya tuh harus ada. Sampai terakhir, sampai inisial. Ibu juga sudah memberikan contoh-contoh isi surat itu dari mulai alinea sampai salam penutup, salam pembuka, sampai yang terakhir ya. Nah, dari 14 bagian tadi ya, kalian sudah tahu bahwa surat seperti itu. Ya, surat seperti itu. Apa yang harus dilakukan setelah kita tahu tentang bentuk-bentuk surat, bagian-bagian surat, kita akan mulai belajar membuat surat. Untuk membuat surat, kita harus tahu kita membuat surat bentuknya apa ya. Kalau kita punya rumah, bentuknya kotak. Kita punya rumah nanti memanjang ke depan, memanjang tingkat misalnya ya, tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Bentuk surat juga seperti itu. Nah, ada beberapa bentuk, kurang lebih 7 ya kalau nggak salah bentuk surat. Nah, kita akan belajar satu per satu. Nanti habis ini ibu akan meminta satu surat, tapi bentuknya bukan satu. Suratnya satu, tapi diketik atau dibuat bentuknya bisa minimal 2 atau 3. Gitu nak ya. Jadi kalau sudah mulai belajar bentuk surat, bagian surat, ke sini sampai nanti naik kelas 12, naik ke kelas 11, itu kita banyak praktek membuat surat. Jadi siapkan kertas folio bergaris, pinggirnya tidak boleh mepet karena nanti kalau kita masukkan perforator, kita kasih lubang di senel, nanti kejepit tulisannya nggak kelihatan, rusak. Oleh karena itu pinggirnya diatur ya, sehingga bentuknya persis seperti ibu minta dibuat kotak. Bentuk misalnya full block cell kotak dulu, baru di tengahnya kita biar buat surat seperti itu ya. Nah, jadi kalian nanti membuat surat. Untuk korespondensi ibu minta, jika kalian itu, ibu sih kepinginnya kalian semuanya menggunakan laptop, sehingga ibu bisa melihat tulisannya sudah lurus belum ya. Kalau enter ini spasinya sudah benar belum. Oleh karena itu, karena kalau misalnya belum, maka ibu harus memperhatikan ini, harus betulkan ini nak, kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang lurus gitu ya. Jadi ibu akan membantu ya. Kalau punya laptop, langsung suratnya diketik
dengan laptop. Jika masih belum ada laptop, maka ditulis tangan tapi persis bentuk surat yang ibu minta, sehingga ibu tahu benar tidak tulisannya. Dan yang pasti tulisannya ibu harus bisa membedakan huruf besar, huruf kecil, titik, koma, titik dua, dan seterusnya. Ejaan yang disempurnakan yang digunakan. Ya, dengerin semua. Harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi yang tulisannya mungkin segede gajah, gede-gede gitu. Sekarang belajar nulis pelan yang kecil-kecil. Ya. Kalau yang diketik nanti kan pakai Times New Roman 12 jelas ya. Misalnya jelas kiri kanannya. Tapi kalau tulis tangan tulisannya harus rapi, jelas, bisa dibaca dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya. Baik, yang ibu teruskan nomor 1. Di sini tentang bentuk-bentuk surat. Bentuk surat itu, surat dapat dikatakan sebagai wakil perusahaan karena berimbas pada persepsi orang bahwa perusahaan si pengirim surat juga profesional. Jadi kalau kita terima surat dari perusahaan A atau kantor A atau kantor B, kita lihat, aduh ini tulisannya bahasanya aneh ya, orangnya nggak bisa nulis ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus profesional. Profesional itu artinya kita membuat suratnya juga harus benar. Terus sebaliknya kalau suratnya tidak bagus, coret-coret, nggak runut, terus di sini juga acak-acakan, maka orang juga akan berpikir, wah perusahaan atau kantor itu nggak bisa membuat surat. Ya, untuk membuat surat baik, bentuk-bentuk suratnya diantaranya ada block style, hanging paragraph style, indented style, full block style, official style, dan semi block style. Nah, ya. Terus di sini setelah itu kita lihat ya. Bentuk lurus penuh. Nih. Yang pertama bentuknya lurus penuh full block style, ya. Ini full block style. Ini merupakan bentuk surat di mana leher surat, tubuh surat, kaki surat, jadi mulai kepala kop surat sampai ke bawah, sampai ke inisial itu, sampai ke tembusan, ya. Tidak membentuk sebuah paragraf tapi lurus penuh dari kiri hingga ke kanan sampai ke bawah. Nah, ya. Contohnya seperti ini. Nih. Dari kepala, ini kan kepala ya nak. Ingat, yang di atas tuh kepala surat. Kop surat, kepala surat ini. Dari atas sampai ke bawah. Itu lurus. Dari kiri ini bagiannya lurus ya. Justify ini lurus sampai ke bawah. Nah, itu namanya bentuk lurus penuh atau full block style. Dan kalian harus menuliskan ini di buku catatan kalian dalam kertas 1 lembar. Bentuk suratnya itu ditulis di kertas 1 lembar di buku catatan, tidak boleh terpotong. Ya, sehingga tahu mana atas mana bawah. Jadi ditulisnya yang penting kertas penuh 1 lembar 1 catatan kalian ya. Sampai bisa penuh gimana? Ya isinya jangan banyak-banyak ya. Ininya misalnya cuma 3 baris, yang penting ada 14 bagian ini masuk. Ini namanya bentuk surat lurus penuh atau full block style. Oke, jelas ya. Nah, terus contohnya seperti ini. Tuh, dari kop, nomor, lampiran. Ini hal di sini karena ini surat niaga, jadi hal ada di sini. Ini ada alamat, ini di sini ya. Ada alamat dalam,
terus sampai di sini tembusan, semuanya lurus ke kiri, gitu ya nak ya. Itu namanya lurus ke kiri. Oke. Nah, yang dilakukan oleh kalian yaitu di sini ya. Kalau sudah belajar tentang bentuk surat full block style, maka di sini kita nomor 2-nya bentuk lurus atau block style atau modified block style. Tadi full ya, sekarang enggak. Ya, sekarang tidak full tapi block style saja. Ya. Posisi kanan pada tangga dan salam penutup. Nih, posisi kanan itu tadi kiri semua ya. Tapi posisi kanan tangga dan salam penutup ada di sebelah kanan. Bentuk surat ini sama hanya dengan bentuk lurus penuh tadi full block style. Yang dibedakan tadi ibu bilang tangga dan salam penutup berada kanan. Ya, tuh kita lihat di sini. Nah, ini bentuk lurus. Ini tadi kan kalau bentuk full block style, ini tangga kan di sini ya nak. Nah sebenarnya tangganya di kanan, ya. Terus ini semuanya, ini salamnya, penutupnya sebelah kanan, yang lainnya sebelah kiri. Nah, kalau ibu terangkan seperti ini bingung ya nak, makanya PowerPoint yang telah ibu kirimkan tadi kalian buka, kita belajar bersama-sama. Catat jika kurang jelas. Catat jika keterangan ibu ada gunanya. Sehingga kalau ibu menanyakan apa bedanya full block style dengan block style dalam penulisan surat, kalian bisa menjawab. Bedanya ada dalam penulisan tanggal dan penutup surat. Itu ya, itu. Jadi diperhatikan. Contoh. Ya. Kita lihat contohnya di sini bentuk bentuk block style. Ini tadi tanggalnya sebelah kanan, hormatnya sebelah kanan. Ini semuanya sebelah kiri. Ini tembusannya ada nanti di bawah ya nak. Tembusan sama inisial ada di sini. Dan ini ada namanya stempel. Ya, ini suratnya ini belum lengkap. Sudah ada kopnya, sudah ada alamat apa itu di sini lengkap. Tanggal semuanya sudah ada. Ini tanda tangan sama stempel belum. Tembusan sama inisial belum di sini. Nah, kalau kita sudah belajar, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, gitu ya. Ini, oke ya. Nah, terus yang ibu terangkan tadi, apakah kalian pusing? Pusing bu, saya soalnya bingung ya. Bagaimana itu cara mengerjakannya? Gampang nak cara mengerjakannya. Surat yaitu apa? Kalian buka laptop, kalian ambil kertas, kerjakan berdasarkan bentuk-bentuk tadi. Sehingga kita ngikutin, oh perihal sebelah kiri, terus misalnya H sebelah kiri, tanggal sebelah kanan, salam pembuka di sini, isi salam penutup dan seterusnya. Jelas ya? Nah, oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya yaitu nomor 9 slide ibu, yaitu tentang bentuk setengah lurus. Nah, semi block style merupakan bentuk surat di mana semua bagian surat kecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Ya, setiap akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dari pasak garis sebelah kiri. Ya, nah kamu ini bahasa baru nih, ada pasak, bentuk lurus, isi surat, setengah lurus. Untuk anak kelas 10 ini istilah-istilah baru dalam korespondensi. Oleh karena itu ibu kepingin 36 siswa itu masuk mendengarkan apa yang ibu terangkan dari PowerPoint yang telah ibu bagikan, sehingga
kalian membaca PowerPoint di situ, ya, memperhatikan. Ibu di sini menerangkan sehingga jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, langsung ditanyakan saat itu juga. Baik lewat WA ataupun kamu bilang, Ibu boleh bertanya tidak? Begitu. Oke ya. Jadi setengah lurus itu semi block style. Yang pertama full block style. Yang kedua block style. Yang ketiga semi block style. Full itu lurus dari mulai atas sampai ke bawah, lurus dari kiri penuh ke kanan sampai ke bawah. Kalau block style yang membedakan apa? Tangga dan penutup surat diletakkan di sebelah kanan, yang lainnya tetap rata kiri. Nah, kalau setengah lurus apa semi block style? Nah, setengah lurus seperti ini. Tuh. Ini ada kopnya tetap, tangganya tetap sebelah kanan. Tapi ini yang menjorok pasak tadi seperti ini, nak. Nih, ingat ini yang ibu buletin ini, lihat. Nih. Ini 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita ketik, kita menggunakan tab, TAB, margin. Jadi kalau kita di sini nanti, kalau kita ada tab, maka kita bisa menggunakan tab langsung masuk di sini. 5 ketukan. Begitu di sini titik enter, seret, masuk lagi 5 ketukan. Nah itu namanya tadi yang pasak margin kiri yang tadi yang diterangkan ini. Nih, alinea baru itu masuk dari pasak garis margin pinggir kiri, ini pinggir kiri. Tuh yang ini. Jelas? Nah, ininya tetap kanan, sebelah sini tetap kanan, ya. Misalnya di sini SMK Putra Pakuan, misalnya Kepala Sekolah Bapak Aditya Agung Diningrat, itu di sebelah kanan. Di sini tembusan, di sini di bawah ini inisial. Ini yang membedakan. Yang tadi block style, kalau kita lihat di sini bentuknya block style. Nah, kalau full tadi lurus, ya. Kalau full sudah lurus. Kalau block style tadi yang masuk apa yang bedakan ini tapi tetap lurus. Tapi begitu semi block style tadi ininya menjorok masuk 5 ketukan, beda dibandingkan block style. Ya. Pertama full dikurangi sedikit menjadi block style. Menjorok masuk 5 ketukan menjadi semi block style. Gimana caranya lah kalian tahu nih. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini nih, menjorok ya, 5 ketukan. Dengan hormat, masuk 5 ketukan, lurus lagi. Masuk lagi 5 ketukan, lurus lagi. Ini surat undangan, hari tanggal masuk. Habis itu masuk lagi sampai sebelah kanan di sini hormat kami Kepala SMK Putra Pakuan. Hormat kami PT Harapan Sentosa Direktur. Nah, udah, ambil nafas. Tuh, sudah berapa tadi bentuknya? Ada 3 full block style, semi block style. Nah, kalau kalian benar-benar yakin memperhatikan fokus, kalian akan hafal. Karena ini tugasnya akan dikeluarkan saat UTS nanti. Yang keempat, lekuk. Aduh, ada lekuk lagi. Bukan lekuk tubuh ya. Bentuk lekuk identity style. Bentuk surat di mana surat yang ditujukan memiliki alinea formasi baris berbentuk tangga turun. Nah, tuh tangga turun gimana ya? Nah, bentuk lekuk ini biasanya memiliki alinea paragraf melekuk sehingga tidak terlihat rapih, namun terlihat terstruktur. Tidak rapi sih, tapi terstruktur. Terutama pada bagian surat yang ditujukan bentuk formasi alineanya seperti tangga ke bawah. Kayak apa sih?
surat bentuknya kok seperti tangga. Kita lihat ya. Nah seperti ini bentuk lekuknya. Ini turun tangga. Ini dari sini turun miring gini ya nak. Miring. Atasnya ini miring. Ini kepadanya nih alamat tujuannya ketiknya sudah miring. Ini tetap block style tadi, tetap semi block style. Masuk 5 ketukan. Yang membedakan lekuk gimana ini tadi penulisan alamat tujuan. Ya, jelas ya. Bentuk lekuk identit itu penulisan di sini nomor 4 yaitu alamat tujuan bentuknya kayak tangga. Tuh itu. Bukan yang kiri yang kita lihat tapi yang kanan, di tangga ke bawah. Oke ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. PT ini enter, tab, ini tab. Nah, ini ya. Ini yang masuk. Enggak lurus, tapi semuanya persis seperti block star atau semi block star. Nah, agak repot ya, sudah ada lekuk gitu ya. Nomor 5 alinea menggantung. Aduh tadi udah lekuk, sekarang menggantung lagi ya. Tuh, ya. Pertama tadi kita belajar tentang full block style, block style, semi block style, lekuk menggantung ya, lekuk identit menggantung hanging. Aduh, ini ada gantung-gantung ya. Ya, ada di hanging, ada di gantung. Bentuknya menggantung apa sih? Di mana tubuh surat memiliki alinea yang menggantung, artinya setelah alinea baru baris berikutnya masuk 5 spasi. Ya, kayak tadi. Ya, biasanya memang sekolah atau perusahaan atau kantor tertentu yang menggunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi kan kayak full ya nak ya, tapi di sini 5 spasi sampai ke bawah. Cerut tuh. Itu menggantung tuh dari sini, dari kiri sini menggantung. Ya, yang tadi kalau miring gini seret lekuk. Tapi ini masuk 5 ketukan, tapi pinggirnya sini lurus. Kalau ini kalau menggantung tuh lurus, tapi masuk 5 ketukan ke bawah. Ini ya, jadi ingat beda-bedanya. Nah, seperti ini. Dengan hormat tuh, berdasarkan surat kita nomor bla 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 bla, enter terus begitu. Nah, ini perusahaan atau kantor-kantor tertentu yang membuat surat. Ingat, bentuk surat yang ibu berikan ini merupakan contoh-contoh materi kita tentang bentuk-bentuk surat yang ada yang harus diketahui oleh anak 10 OTKP atau anak putra pakuan, anak jurusan perkantoran. Tapi jika perusahaan atau kantor itu mempunyai bentuk surat tertentu tidak salah. Contoh, gampang aja lah. Kita membuat atau memasak sayur asem. Sayur asem itu bumbunya jelas, ada asemnya, ada ini, ada itu ya. Sehingga ini loh bumbu paling dasar sayur asem. Tapi isi kan tergantung saya yang masak. Ada yang sayur asemnya isinya dagingnya 1 kilo. Itu asem-asem ya nak ya. Nah, ada yang pakai daun-daunan. Kalau di Jawa Timur sayur asemnya tidak sama dengan sayur asem di Jawa Barat. Tidak sama juga dengan sayur asem yang dibuat di Betawi atau Jakarta. Jadi walaupun judulnya sama, tetapi bentuk atau rasa isinya itu beda. Sama seperti surat. Semua perusahaan itu sama judulnya, bentuk surat. Tapi khusus SMK Putra Pakuan, bentuk suratnya seperti ini. Resmi yang digunakan di SMK Putra Pakuan. Tapi tidak digunakan di sekolah lain. Jadi lain-lain sekolah itu, kantor itu.
tergantung ini apa ya, SOP-nya, standar yang telah dibuat oleh sekolah atau perusahaan. Nah, jadi ya ingat, tidak salah jika sudah sesuai dengan SOP perusahaan. Dan kita belajar di sini tadi full block style, block cell, semi block style, block hook, hanging. Ya. Tuh, di sini menggantung. Oke ya. Nah, setelah itu di sini ada nomor 6 bentuk resmi Indonesia lama. Aduh, kayak pandemi aja ya, new normal. Ini bentuk resmi Indonesia lama, berarti ada Indonesia baru dong ya. Nah, penulisan alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat ini. Tuh di sini. Jadi kalau di sini ada misalnya tanggal surat di sini, ya. Di sini ada perihal tempat, di sini alamat dalamnya ada di bawah tanggal. Ini misalnya nomor, ini tanggal, perihal, ya lampiran. Terus ini alamatnya sebelah kanan. Terus ini sama, ya. Ini juga menjorok dulu begini. Jadi kalau Indonesia lama itu kalau kantor dinas bentuknya ya seperti ini. Kalau tidak seperti ini dianggap mungkin dianggap salah. Nah, itu ya. Nih contohnya tuh nih. Chat menggunakan chat. Nih. Ya, itu di sini. Ya. Terus di sini ada nomornya, ada lampiran perihal, ada tanggal. Jadi alamatnya ada di sebelah kanan. Semuanya sama. Ini contoh Indonesia yang lama. Oke ya. Nah, kalau Indonesia lama contohnya sudah ada. Nah, bentuk resmi Indonesia baru. Nih. Oh, kalau pandemi ada new normal ya. Kalau surat ada bentuk resmi Indonesia baru, yaitu variasi bentuk setengah lurus. Setengah lurus tadi apa ya? Block style, semi block style, atau yang mana ya? Ya, terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan. Nah, kita lihat. Nah, ini. Ada 12 karena ini alinea-alineannya itu dipisah. Nih, ada kepala surat, nomor, tanggal, ya. Ini alamatnya juga ada di sini, ya. Oh, ini yang lama ya, Nak ya. Oke, yang lama. Oke, yang baru. Nah, yang baru seperti ini, yang baru. Yang tadi lama, maaf. Yang baru seperti ini. Nomor, lampiran perihal, alamat di sini. Dengan hormat di sini masuk, tapi ini tanggal, tanda tangan, penanggung jawab segala macam setelah penutup lurus dengan tanggal. Semuanya lurus dengan kiri. Ini ada tembusan lampiran sebelah sini. Ya, ini yang tadi bentuknya salah ya, yang nomor 22. Ini yang benar 23 seperti ini. Dan setelah kita tahu itu kita tahu apa sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat, estetikanya, keseimbangan antara margin atas dan margin bawah. Contoh ini, seimbang antara margin atas dengan margin bawah, antara margin kiri dan margin kanan. Oke. Terus di sini kalau kita ngomong ininya 4 cm, ininya 3 cm. Tapi jika ada kop surat, ya, Ibu kalau membuat kop surat maka ini biasanya jarak, kalau di SMK Putra Pokan Ibu ngetik itu jaraknya 5,2 cm karena kop kita besar. Dan kertasnya menggunakan kertas folio. Jika menggunakan A4 maka ini bisa 3,5. Makanya dipakai senti dulu diukur dari atas sampai bawah ini berapa senti. Ya. Nah, jangan sampai membuat surat ininya pas, bawahnya masih luas, masih besar sehingga tidak seimbang.
ininya 4, kirinya ininya 3. Sehingga kalau kita mengetik surat, ya, kalau kita mengetik surat, margin ada di sini marginnya, maka jangan di tab lagi, langsung nulisnya di sini. Jadi kalau kita lurus ke bawah, kita tarik sini, seret, lurus ini, maka kita di sini ininya 4, ini ada 3. Ini jaraknya aja nggak kelihatan, ya, gitu. Terus di situ juga kertasnya A4 atau folio. Kalau kuarto biasanya, kalau itu biasanya dipakai untuk ngetik tesis, ngetik skripsi, itu kertasnya folio. Ada font itu jenis huruf. Biasanya kita menggunakan Times New Roman atau Arial, fontnya nomor berapa? Ukuran 12. Dan pengetikan menggunakan Justify, rata kanan dan rata kiri ini. Rata kiri sampai seret, rata kanan. Kalau tidak dibuat Justify, begitu Ibu nulis bersama surat ini, kami akan mengundang saudara pada hari Rabu tanggal. Nah, ini nggak cukup, maka otomatis dia akan enter ke bawah, tapi tidak lurus ke kanan. Makanya kalau Ibu Erna biasanya, ya, kalau kita di sini mau mengetik, Ibu biasanya pakai CTRL-A. Begitu kertas sudah dibuka, pakai CTRL-A, terus baru Ibu set kiri, kanan, atas, bawah, huruf, ukuran, segala macam. Sehingga begitu Ibu ngetik jebret, udah jadi. Artinya apa? Tidak diedit. Lupa. Kertasnya tadi apa, kan nggak cukup. Nah, makanya Ibu udah setting dulu. A4 folio atau apa, begitu. Jelas ya? Nah, ini yang harus dilakukan oleh kalian, ya. Nah, dari beberapa bentuk surat, 7 surat tadi, yang nomor Indonesia lamanya, barunya masih salah ya nak, nanti Ibu akan berikan kalian yang benar. Nah, dari 7 bentuk surat tadi ini, kalian harus tahu beda-bedanya apa. Dari mulai pertama full, blok, semi blok, lekuk, menggantung, lama, baru. Nah, itu beda-bedanya ada di mana. Kalau kalian gampang, tinggal buat kertas satu, bentuknya seperti ini. Kalau semi full begini, kalau blok ininya yang ke kanan, kalau semi ininya yang masuk, kalau lekuk ininya yang masuk, enter, kalau menggantung demikian dan seterusnya. Kalian sudah hafal tentang bentuk surat. Nah, karena ini tadi tentang bentuk surat, sekarang pukul 9, Ibu selesai waktunya pukul setengah 10, maka Ibu beri kesempatan kalian mencatat selama 30 menit pelajaran Ibu, dan setelah 30 menit nanti Ibu akan memberikan soal 1 tentang surat. Tugas kalian menuliskan sesuai dengan bentuk yang sudah Ibu pilihkan, ya, catat, dan nanti kalian langsung praktek membuat bentuk surat seperti yang telah Ibu nanti pilihkan buat kalian. Dan semua senel yang ada di Ibu nanti bisa kalian ambil hari Kamis, Jumat maupun Sabtu, tapi WA dulu saat kalian nanti ke sekolah, ke tata usaha mengambil kartu UTS. Jelas ya? Nah, itu dari Ibu. Semoga materi kita tentang bentuk surat bisa kalian pahami dengan baik. Ibu minta maaf karena tadi ada salah ya, salah materi untuk nomor tapi Indonesia barunya, tapi Ibu akan betulkan dan Ibu akan kirimkan buat kalian. Ya, jelas? Demikian dari Ibu, mudah-mudahan apa yang telah Ibu berikan buat kalian, ya, kalian bisa pelajari dengan baik. Catat dengan rapi, dan semoga kita segera bertemu ke sekolah dan pandemi bisa berlalu, kita lalui bersama-sama dengan baik. Semoga kita selalu sehat dan selalu bersyukur bahwa Allah memberikan kita tetap sehat dengan keluarga bersama teman-teman semuanya. Demikian dari Ibu tentang bentuk surat korespondensi 10 OTKP.
Ibu Erna SMK Putra Pakan Bogor mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.